Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa adalan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat, bapak-bapak, jamaah kaum muslimin wal muslimat, majelis ilmu kajian rutin Al-Hidayah yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang penuh barokah, dan memang setiap pagi selalu barokah atas doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mendoakan kita, Allahumma barik fi bukuri ummati, ya Allah berkailah di pagi hari umatku. Sehingga Masya Allah ya, duduknya kita di majelis ilmu ini duduk yang barokah. Salat subuh yang kita lakukan pun salat yang penuh dengan barokah. Bahkan yang ngantuk di pengajian pun ngantuknya penuh barokah. Dan ini merupakan suatu kebahagiaan yang dilimpahkan Allah kepada kita. Ya, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Barzah, di mana Al-Imam Abu Barzah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi katakan, wala tazulu qadama abdin, dan tidak akan bergeser kaki seorang hamba yaumal qiyamah, di hari persidangan hari kiamat, hatta tus'al an arba'in, sampai ia ditanya pada 4 perkara. Jadi ada 4 perkara yang pasti akan dihisab kepada kita. Apa itu Pak Ustadz? Nah, ini tentu lebih bagus kalau kita mempersiapkan dari sekarang, sehingga kelak ketika kita sudah meninggal dunia, 4 pertanyaan ini insya Allah akan mudah kita jawab. Yang pertama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afna, terhadap umurnya, untuk apa kau gunakan. Jadi artinya berangkat dari situ jamaah, kalau kita pelajari, tidak ada yang gratisan. Per detik yang kita lalui akan dihisab oleh Allah. Ya, maka Bapak melakukan apa? Pertanyaan bahkan pada tanggal 13 Februari di waktu sholat subuh Bapak ngapain? Itu akan dihisab oleh Allah. Jadi orang beriman itu Pak, mohon maaf ini, jangankan melakukan sesuatu yang haram ya, bahkan melakukan perkara yang sifatnya mubah artinya halal, tapi kalau tidak memberi manfaat kepada dirinya, itu pun dihindari. Ya, jadi Masya Allah, makanya Allah katakan ciri dari orang beriman salah satunya adalah walladzina hum anil lagwi mu'aridun, terhadap perkara yang sia-sia mereka akan berpaling dan akan menjauhinya. Jadi artinya setiap umur yang kita lakukan ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pembelajaran poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi fi ma'amilah, terhadap ilmunya untuk apa dia gunakan. Jadi kayak kita ngikutin kajian di Masjid Al-Hidayah, ini sudah bertahun-tahun Bapak ikut kajian di masjid ini dengan penceramah yang berbeda-beda. Itu setiap ilmu yang Bapak dapatkan akan dihisab itu Pak, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi mohon maaf ya, ada orang nyeletuk, loh Pak Ustadz sama-sama gitu serem amat ya. Ya sudah, kalau gitu saya nggak usah nyari ilmu aja. Kalau memang ilmu itu akan dihisab oleh Allah, saya tidak usah mencari ilmu sajalah, jadi orang bodoh saja. Loh, kalau orang punya ilmu tidak beramal aja akan dihisab oleh Allah, apalagi orang yang nggak berilmu Pak. Ya, jadi sering saya bilang, ada banyak orang tuh gagal paham bilang, oh Pak Ustadz kalau orang bodoh kan dimaafin sama Tuhan. Tergantung Pak, motif kebodohannya itu apa.
Kalau kebodohannya itu muncul dari keterbatasan, itu yang diampuni oleh Allah. Kenapa Pak Ustadz? Misal contoh Bapak belajar, namanya manusia itu, kami belajar 12 tahun khusus membahas tentang ilmu Islam pun masih bodoh dan banyak perkara yang kita baru tahu sekarang. Oh begitu. Jadi artinya kalau kita belajar, kebodohan-kebodohan begini inilah yang akan diampuni Allah. Kita udah berikhtiar, berupaya menimba ilmu, ya kan, dibelain pengajian capek-capek subuh-subuh. Ya ini yang kita bisa lakukan. Ya Rabb, ampuni kami terhadap apa yang kami tidak tahu. Kan banyak dalam kehidupan yang Bapak baru tahu belakangan. Oh, jadi selama ini ternyata kami salah. Nah, kebodohan-kebodohan begitu itu yang akan diampuni oleh Allah. Kebodohan yang muncul di atas keterbatasan, bukan kebodohan yang muncul di atas keteledoran. Akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, kenapa kamu tidak tahu? Jadi begitu Pak, jangan dipikir mentang-mentang Allah nanti tanya, kenapa kamu berzina? Maaf ya Allah, saya nggak tahu kalau zina itu dosa. Saya pikir zina itu sunnah muakkadah. Terus Allah bilang, oh iya ya gitu. Ya enggak lah, Allah bakal tanya, kau tinggal di mana? Tinggal di Papua Nugini, tinggal di Timur Leste, tinggalmu itu di balik papan Mas. Madinatul Iman, ku bela, ku bangun, ku jaga, beruang madu Persiba, ya kan? Jadi Allah akan hisab itu Pak, kebodohan yang model seperti itu. Allah bakal tanya, kenapa kau tidak tahu ini? Sedangkan ilmu di kanan kirimu, pengajian di mana-mana, masya Allah, ya. Ini jadi pembelajaran untuk kita bersama, bapak-bapak yang dirahmati Allah, maka kejar ilmu. Al-Imam Syafi'i belajar tidak macam-macam. Beliau orang kota Gaza, Palestina. Ketika ayahnya meninggal dunia, beliau mencari ilmu ke kota Makkah. Bayangin, Palestina ke Makkah zaman itu naik apa coba? Ya kan? Sampai di Makkah Al-Mukarramah belajar dengan gurunya Syekh Az-Zanji. Geser lagi beliau menuju ke Madinah, bertemu dengan Imam Malik bin Anas, Grand Master Syekhnya. Akhirnya di situ beliau umur 7 tahun sudah hafal Quran. Umur 10 tahun menghafal kitab Muwatta Imam Malik. Kitab hadis pertama yang dibuat Imam Malik namanya kitab Al-Muwatta. Jadi umur 7 tahun udah hafal Quran di luar kepala. Sama kayak orang Al-Hidayah, di luar kepala. Ya, karena tidak pernah masuk, di luar terus hafalannya. Ya, jadi bapak-bapak yang berbahagia, jadi merenung Imam Syafi'i dari Makkah menuju Madinah. Tidak cukup Pak, dari Madinah geser lagi beliau ke Yaman. Ya, geser lagi beliau ke Yaman. Dari Yaman beliau geser ke Baghdad di Irak, dan di situ beliau menjadi mujtahid mutlak. Selesai di situ belum cukup, geser lagi beliau ke Kairo di Mesir, dan akhirnya beliau meninggal di sana rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Imam Syafi'i mengorbankan hidupnya untuk menimba ilmu. Nah, ini ada orang tinggal di BDS, tinggal dari rumah geser ke Masjid Al-Hidayah, berapa ratus meter, beratnya luar biasa. Ya kan? Enggak mau ikut kajian. Kalaupun kajiannya kurang ikhlas. Nyindir tembok, mata sepet ngelihat ustadznya, masya Allah. Ya, udah gitu minum air putih, luar biasa. Biasa pagi-pagi itu minum teh anget Pak, ya. Ini jarang minum air putih ini, ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang terjadi jamaah? Menuntut ilmu bukan kewajiban, menuntut ilmu itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, ini akan dihisab oleh Allah. Hati-hati. Jadi yang pertama umur, yang kedua ilmu, yang ketiga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an jismi fima ablang, terhadap jasadmu untuk apa kau gunakan. Jadi setiap mata yang melihat, telinga yang mendengar, lidah yang berkata, telunjuk jari yang berputar, ini semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang gratisan Pak di muka bumi ini, ya. Bahkan di beberapa hadis misalnya Nabi pernah bilang, inna fil insani thalathatu mi'atun wa sittuna mifsolin. Kata Nabi, di dalam tubuh manusia itu ada 360 tulang sendi. 360 tulang sendi Pak, masya Allah. Satu jari saja ada 3 sendinya, iya kan? Ini 1, 2, 3, 1 jari, 10 jari sudah berapa?
28 Pak, ya Allah, jempolnya cuma 2 ini ya. Lah nggak sadar dia, bingung ya. Jadi Bapak ketinggian ilmunya sampai tidak pernah lihat jempolnya sendiri. Jadi telapak telunjuk jari saja ini sudah 28. Jadi di tubuh kita ini kata Nabi ada 360 tulang sendi. Ini Ustaz buktikan kalau itu akan dihisab. Kata Nabi, alaihi ayatasaddaq kulla yaumin. Jadi satu sendi, gak gratisan. Nabi minta untuk bersedekah. Jadi uang sewanya satu sendi Bapak diperintahkan bersedekah. Qalu, para sahabat berkata, wa may yutiku dzalika ya Rasulullah. Siapa orang yang mampu melakukan itu ya Nabi? Sedekah sebanyak 360 kali per hari. Akhirnya Nabi Muhammad bersabda, setiap kebaikan yang kau lakukan adalah sedekah. Senyum yang kau lakukan adalah sedekah. Tuh subhanallah jamaah ya. Kata sahabat, tetap aja ya Nabi kalau 360 kami enggak kuat. Akhirnya kata Nabi, faraq at-duha tujzi'u anhu, maka 2 rakaat duha itu telah mencukupi kebutuhanmu. Artinya dengan 2 rakaat duha Bapak seperti orang yang bersedekah 360 kali. Nah, yang kita ambil ibrohnya adalah ketika Nabi bilang di dalam tubuhmu ada 360 tulang sendi, persatunya diminta untuk membayar uang sewa. Jadi ini baru sendinya, tulangnya. Gimana dengan tubuh kita yang lain jamaah? Allah kasih kita limpahan nikmat dengan nikmat umur dan nikmat fisik yang sempurna. Ini semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi makanya menjaga kesehatan itu bagian dari syariat Allah. Ya, menjaga kesehatan Pak. Saya bilang teman-teman yang berbahagia, kalau punya penyakit mengontrol diri dari makanan-makanan itu bukan orang yang takut mati, karena ada orang gagal paham. Dari rumah sakit Pertamina diperiksa kolesterol tinggi semua naik, pulang-pulang dari RSPP mampir dia ke Kelandasan makan coto Makassar, campur tidak pakai daging, usus, limpa babat, paru jantung. Subhanallah Pak, Bapak kan sakit. Tenang Pak Ustadz, kalau belum waktunya mati tidak bakal mati. Itu bukan orang yang bertawakal itu. Itu orang yang tidak amanah dalam menjalankan titipan Tuhan, tubuhnya sebagai propertinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya bilang COVID itu penyakit, ikhtiar kita tetap ada. Maka kita berikhtiarlah mau pakai masker, menjaga jarak dan lain sebagainya. Itu bentuk dari ikhtiar kita. Masalah nanti sakit daknya itu urusan lain. Saya sering bilang ikhtiar itu jangan dikaitkan dengan hasil Pak, tidak nyambung. Makanya Bunda Hajar ketika beliau ditinggalkan oleh suaminya Nabi Allah Ibrahim bersama putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam, waktu itu beliau melihat anaknya menangis. Bunda Hajar waktu itu diem apa berlari? Ini bisa ngomong gak sih orang-orang di sini nih? Pak, waktu itu beliau diem atau berlari? Berlari kan? Sofa marwah. Pertanyaannya sekarang saya balik, Bunda Hajar dapat air enggak waktu itu? Dapat air tidak? Enggak Pak. Beliau enggak dapat air jamaah. Air itu justru ada di kakinya Ismail alaihissalam. Bukan di Hajar yang berlari, bukan. Air itu justru didapatkan oleh Ismail yang menginjakkan kakinya sehingga nyiprat airnya. Namanya anak kecil ya, senang lihat air. Zam-zam, zam-zam, makanya disebut air zam-zam. Coba Ismail bilang Coca-Cola, maka disebut air Coca-Cola. Gitu aja mikir tuh Bapak ya Allah ya. Jadi teman-teman yang berbahagia artinya apa? Saya sering bilang ikhtiar dengan hasil itu 2 hal yang berbeda. Ikhtiar itu bukan untuk mengejar hasil, ikhtiar itu untuk menjalankan perintah Allah. Ya iya, apalagi saya sering bilang COVID itu tangan Tuhan. Saya malah kemarin diundang ceramah di depan ribuan dokter di Hari Kesehatan Nasional di DOM. Depan ribuan dokter saya bilang, mohon maaf Pak ya, Bapak Ibu dokter, saya bilang boleh saja menggunakan masker rangkap 5, tapi tetap tolong mintanya sama Tuhan. Jangan lupa karena Allah yang menentukan berapa banyak orang yang beresiko kena COVID.
tapi aman-aman saja. Berapa banyak kebalikan orang yang tidak punya resiko kena juga. Kemarin tuh ada Pak orang kerja di salah satu perusahaan minyak terkenal di Balikpapan. Saya tidak mau sebutin namanya ya, inisialnya Pertamina. Jadi subhanallah itu orang pulang dari Jakarta. Karena dia ngerasa baik-baik aja, dia cium itu bayinya. Bayi yang masih kecil tadi dicium bibirnya Pak, unyu-unyu maksudnya begitu. Dicium bibirnya. Pagi-pagi sesuai aturan yang berlaku dia wajib tes PCR. Sebelum masuk kantor ternyata hasilnya positif. Nangis dia, yang dia pikirin siapa? Anaknya. Ditelepon anaknya langsung, kemudian anak itu bayi tersebut di PCR. 2 kali PCR Pak untuk memastikan hasilnya negatif. Orang kata ngomong virusnya bisa terbang. Ini ciuman bibir Pak, bukan terbang lagi, itu virus kepleset aja masuk sudah. Tapi faktanya tidak kena. Mau apa Bapak? Mau mikirnya kayak apa, logika apa? Terserah Bapak pakai logika mana. Faktanya bayi ini tidak kenapa-napa. Padahal ciuman bibir dengan orang yang positif. Sebaliknya ada perempuan dari awal masa COVID sampai ini hampir berakhir, tidak kemana-mana. Bahkan dia belanja saja tidak mau keluar. Hasilnya positif hamil. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, semua itu ada di tangan Tuhan Pak ya. Nah ini yang kadang-kadang perlu kita luruskan. Jaga tubuh kita, jaga diri kita, itu namanya ikhtiar. Bukan orang yang takut mati. Kalau mati semua pasti mati, ya kan? Apa takut dengan mati? Yang kita takutkan itu bukan matinya Pak. Setelah kematian itulah, cukup nggak ini bekal amal untuk menghadap kepada Allah? Itu. Kalau mati pasti mati. Dan tidak pandang usia. Ini mohon maaf, di antara bapak pasti ada yang umurnya lebih tua dari saya. Itu tidak mesti bapak mati duluan. Bisa jadi ustadz Pak yang belakangan ya. Jadi kita nggak pernah tahu loh Pak, umur itu Masya Allah ya. Betul Pak ya. Tidak mesti bapak mati duluan, bisa jadi ustadz yang belakangan. Jadi berangkat dari situ jamaah, ayo kita belajar. Yaitu yang ketiga. Yang keempat kata Nabi, wa an malihi min aina tasaba wa ila ayyi syai'in anfaqah. Terhadap hartanya, dapat dari mana ia itu duit dan untuk apa dia gunakan itu duitnya. Jadi yang dipertanyakan nanti ada 2, yang lain cuma 1 tuh, ilmu cuma 1, jasad cuma 1, umur cuma 1, harta yang ditanyain 2 nanti. Min aina tasaba wa ila ayyi syai'in anfaqah. Jadi min aina tasaba, dari mana dia dapatkan. Ada orang dapat duitnya halal Pak, tapi mentasarufkannya haram. Haram juga di mata Allah. Ini dapat duitnya halal, dia kerja dengan tetes keringatnya ya. Ini dia bekerja, maka ini halal, tapi digunakan untuk judi online misalnya. Nah, maka dapatnya halal, dikeluarkannya haram. Ini tetap haram di mata Allah. Atau kebalikan, ada orang dapatnya tasarufnya halal, dibuat sedekah, wow mantap itu, tapi kerjanya dari yang haram. Ini juga nggak akan diterima sama Allah. Contoh ya, dulu itu sempat heboh tahun berapa saya lupa, zaman Gayus Tambunan itu Pak. Itu ada seorang satpam security bekerja di kantor pajak Surabaya atau mana, yang jelas di Jawa Timur ya. Nah orang ini seorang security punya rekening cukup unik sampai 5M ya, sama KPK tentu mencurigakan. Akhirnya dicek, punya cek, ternyata ada kasus pencucian uang. Nah disitulah bapak-bapak yang dimuliakan Allah, akhirnya orang ini ditangkap. Nah ceritanya apa dengan tema kita ini? Ternyata orang ini tuh tinggal di kampung, yang kampung itu ada jemaah kita di situ berada. Dia cerita,
Jadi Pak Ustadz mohon maaf Tat ya, itu orang itu tiap malam Ramadan 10 hari yang terakhir itu nyumbang nasi kotak itu per malam sampai 200 kotak untuk mensupport orang-orang yang qiyamul lail. Jadi qiyamul lail, habis qiyamul lail sahur berjamaah, dan itu tiap malam sampai 200 kotak. Dan itu dia semua yang tanggung 10 hari full. Kami tidak sadar ternyata uangnya itu uang haram. Ini yang model begini, apa tanggapan Pak Ustadz begitu? Yang pertama saya bilang sodakonya pasti ditolak sama Allah. Pasti itu sudah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu indah, bersih, sempurna, maka Allah tidak menerima kecuali dari yang bersih-bersih juga. Artinya itu makanan dari uang haram pasti ditolak sama Allah. Satu. Yang kedua, Pak Ustadz, apakah kami berdosa yang ikut makan uang haram? Saya bilang, Bu, kalau dosa enggak. Tapi masalahnya efeknya tetap iya. Loh kok bisa Pak Ustadz? Ini mohon maaf Pak ya, sama aja kayak seorang suami cari duit haram, terus uangnya dinafkahkan kepada istri dan anak-anaknya. Jadi bapak cari duit haram, anak istri tidak tahu apa-apa ini. Bapak cekokin pakai uang haram. Apa yang terjadi? Kalau hukumnya mereka tidak tahu, halal. Orang kalau tidak tahu pasti tidak berdosa. Tapi problemnya efeknya Pak. Gini, saya kasih analogi Pak ya. Ini ceritanya botol baygon. Kemudian ada orang datang dan dia tahu ini botol baygon, diminum sama dia. Dosa enggak Pak? Lebih berdosa lagi orang ditanya nggak jawab kayak begini loh Pak ya. Saya tanya ulang lagi. Ini kenapa sih orang-orang di sini kok aneh begini ya? Ini baygon nih, baygon. Terus diminum dengan sengaja. Dan dia tahu ini baygon. Dosa enggak? Dosa. Mohon maaf, dosanya iya, efeknya mati kan begitu. Pertanyaan kedua, dia tidak tahu kalau ini baygon, dipikirnya Coca-Cola gitu kan. Kemudian sama dia diminum. Dia tidak tahu ini. Dosa enggak, Pak? Ya enggak lah, wong enggak tahu kok, ya Allah. Ini udah sarapan belum, Pak? Belum ya? Kelihatan dari gaya ngomongnya itu, agak ngelantur gimana gitu. Pak, ini kan baygon nih, Ustadz minum enggak tahu kalau baygon nih. Ustadz enggak dosa. Tapi efeknya ada enggak? Tetap ada. Paham maksudnya? Sama uang haram juga begitu Pak. Uang haram itu kalau Bapak makan, Bapak tahu itu dosa. Efeknya ada. Tapi kalau Bapak nggak tahu, itu nggak dosa. Tapi efeknya tetap ada. Makanya saya sering bilang tuh, wahai bapak-bapak yang bekerja di kantor-kantor, kalau Anda bawa uang haram ke rumah anak istri Anda tidak tahu, mereka memang tidak berdosa. Tapi jangan salah, efeknya tetap ada. Anak antum, istri antum akan merasakan efek-efek yang luar biasa. Yang pertama adalah doanya susah dikabulkan oleh Allah. Itu efek makanan haram itu. Mau doa sampai jungkir balik, sujud sampai jidat bonyok, hidung pesek, gigi rontok, upil berantakan, kumis tak karuan, bulu ketek berterbangan, nggak bakal dikabulin sama Allah. Maka orang tuh banyak curhat, kenapa doaku nggak dikabulkan? Nah, makananmu haram kok gimana? Ya, itu introspeksi. Ini nggak usah ngukur orang lain, kita ngukur diri kita masing-masing aja. Ya, hanya Rasulullah menyindir itu, kata Nabi, dzakara rajul. Nabi menyebut seorang laki-laki asal aghbar, seorang laki-laki yang rambutnya berdebu, yutilus safar, memperpanjang safar, maksudnya ahli ibadah yang merantau kemana-mana. Kata Nabi Muhammad SAW, yamuddu yadaihi ilas sama, dia angkat tangannya ke atas langit, ya Rabb, memanggil Tuhannya, Tuhan. Fa anna yustajab, kata Nabi, bagaimana doanya dikabulkan Allah? Wa ma'kaluhu haram, makanannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Satu. Yang kedua, berat beribadah. Jadi kalau Bapak misalnya, Tat, saya kok tahajud ini kayak berat betul Pak Ustaz. Saya ini kenapa Tat ya, kok kayaknya hidup saya ini kayak susah begitu Pak Ustaz.
mau zikir tuh kayak beban. Saya bilang coba introspeksi, dicek lagi makananmu, apakah mengandung riba, minumanmu, apakah mengandung gharar, perdaganganmu, apakah mengandung tadlis, penipuan dan lain sebagainya. Hati-hati. Kalau sudah begitu, maksiat itu pasti akan berat kita beribadah. Enteng kita bermaksiat, itu ciri orang yang kebanyakan makan uang haram. Jadi saya ini biasanya tahajud semangat, tapi ini kok belakangan ini makin berat saya tahajud. Berarti ada yang error yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata makanan yang haram itu bisa menyebabkan penyakit. Lawan katanya berarti makanan yang halal itu bisa menjadi penawar dari penyakit. Makanya salah satunya Masya Allah, kakek nenek kita zaman dulu tuh Masya Allah Pak, yang dimakan cuman ubi, yang dimakan cuman singkong godok, tapi sehat-sehat panjang umur. Sekarang kita ini makanan macam-macam tidak karuan, cepat mati tuh kita ya. Bapak-bapak coba lihat itu. Kenapa? Ya karena makanan orang zaman dulu steril dari yang namanya haram. Nah, kita sekarang nih makanan kita semuanya haram. Dulu orang berhati-hati, warok Pak. Imam Abu Hanifah itu pernah ditawarin kambing. Makan Imam Abu Hanifah tidak mau makan kambing. Katanya orang, "Loh Imam, apakah kambing ini haram?" Kata Imam Abu Hanifah, "Tidak." Nah terus kenapa tidak makan kambing? Aku punya tetangga kambingnya kemarin baru saja hilang. Kutanya umurnya berapa? Kutanya kepada ahli hibrah, ini umur kambing sekian nih, umurnya bertahan berapa lama paling tua? Sekian tahun Imam. Dalam waktu sekian tahun itu Imam Abu Hanifah tidak mau makan kambing walaupun disuguhi oleh jamaahnya. Sama kayak saya, tidak mau makan kambing karena tidak pernah disuguhin apa-apa ya. Jadi teman-teman, artinya kalau kita belajar di situ Imam Abu Hanifah warok namanya. Ya, warok itu apa? Melindungi diri dari perkara yang haram. Subhanallah. Walaupun sebenarnya halal. Itu namanya warok Pak ya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, teman-teman yang berbahagia adalah menjadi penyebab daripada api neraka. Jadi api neraka itu paling senang melahap tubuh yang di dalamnya terdapat makanan yang haram. Sebagaimana Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi, kata Nabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka sungguh neraka lebih layak baginya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Itulah Pak efek dari makanan haram. Ini mudah-mudahan juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya. Mungkin ini yang Ustadz bisa sampaikan, tidak berpanjang dan tidak berlebar. Atau makin panjang juga nampaknya wajah Bapak tidak terlalu paham-paham amat juga ya. Kita cukupi sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat, dan selanjutnya tafadhol jika ada yang hendak dipertanyakan, Ustadz berikan kesempatan. Enggak terlalu jelas suaranya Pak, bisa lebih keras. Ya. Baik. Itu terkait dengan pelabuhan ini kan yang kita pahami itu mengenai harta
Ya. Baik. Jadi ada di dalam doa salat duha ya, walaupun doa ini memang bukan warat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah doa yang diberikan oleh para ulama kepada kita untuk menggampangkan kita berdoa. Ya, ada kalimat Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'afridhu. Jika rizkiku di langit turunkan, jika di bumi keluarkan, jika jauh dekatkan, jika sedikit banyakkan. Nah, ada kalimat wa in kana haraman fatahhirhu. Jika ada rizkiku yang haram, maka sucikanlah ya Allah. Ini kalau kita lihat ada dua sisi, Pak. Ya, kalimat haram maka sucikanlah. Yang pertama adalah definisi kalau haram sucikanlah itu apabila benar-benar kami memiliki rezeki yang haram, buat 1001 cara agar rezeki haram ini keluar dari harta kami ya Allah. Jadi ini bukan arti maknanya kesengajaan. Saya makan uang haram. Misalnya contoh, mohon maaf, babi. Ya, babi. Ini saya ingin dihalalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Halal. Halal gundul mus itu. Tidak bisa. Itu maksudnya adalah kalau kita punya rezeki yang masuk ke dalam rezeki kita ini perkara yang haram, maka tolong sucikanlah ya Allah. Dengan cara apa? Bisa jadi, mohon maaf Pak ya, dapat duit haram. Nanti caranya Allah mungkin, duitku kok hilang ya? Kemana kemarin yang di dompet 500.000 itu ya? Oh, mungkin ini cara Allah mengeluarkan rezeki-rezeki yang tidak halal buat saya. Begitu. Makanya kalau dapat musibah, kehilangan sesuatu, itu salah satu husnudzon kita bahwa ketika kehilangan mungkin ada rezeki haram yang masuk ke dalam diriku sehingga Allah bersihkan dengan dihilangkannya barang itu dariku. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah sifat warok tadi yang saya ceritakan ke Bapak tadi. Ya, sifat warok artinya, mohon maaf teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang haram yang kita tidak tahu kalau itu haram. Contoh, misalnya kita minum teh kota, tulisannya halal, semuanya baik-baik aja. Tapi siapa menjamin ini nggak ada yang haramnya? Siapa tahu dicampurin bulu ketek babi misalnya. Kita tidak tahu juga ini Pak. Ya kan? Siapa yang tahu? Bapak jamin dari mana? Pak Ustadz, saya makan tidak mau di hotel-hotel tuh versinya orang-orang China. Saya takut, saya makannya nasi goreng saja di pinggir jalan. Bapak jamin itu halal? Iya. Lawang botolnya itu disiram. Coba Pak lihat botolnya, Cina semua itu botolnya. Bapak perhatiin aja. Bapak tahu dari mana itu halal. Nah, di saat seperti itu kita pasrahkan kepada Allah. Ya, kita pasrahkan kepada Allah. Kalau memang ya Allah, setelah kami sudah berikhtiar sekuat tenaga kami menjauhkan diri dari perkara yang haram, kok ternyata masih ada yang tersusupi di dalamnya perkara yang haram, fattahhirhu, sucikan itu ya Allah dengan tangan dan kebesaranmu. Artinya jangan kau azab kami terhadap sesuatu yang kami betul-betul tidak tahu. Seperti itu Pak. Jadi ada dua gambaran tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ada satu dari saya sendiri. Begini sepanjang yang bisa mengatakan dari awal dan terakhir tadi, sebagai manusia begitu berat yang harus kita baca sampai nanti dia berkuliah. Pertanyaannya adalah besar. Apa yang kita jalan keluar bagi kita yang tentu tidak perlu dari dosa dan maksiat untuk kemudian kita bisa diampuni oleh Allah. Maka Allah dalam keadaan yang sudah layak. Jadi betapa berat kita seperti kita harus zikir, harus sedekah dan doa terus. Jadi kita harus melakukan semua perbuatan kita itu pasti kita tidak sanggup terus. Kira-kira bagaimana supaya kita nanti Allah kita bisa selamat. Sama-sama. Jadi gini, kalau kita menggunakan logika ya memang semua yang ada di sini termasuk yang ngomong nggak bakal masuk surga Pak. Kalau kita pakai logika, artinya logika hitung-hitungan matematika, nggak ada yang bisa masuk surga, termasuk yang ngomong juga.
Siapa di sini yang tidak pernah punya dosa? Semua orang pasti punya dosa, tapi Allah beri kita 3 kunci, Pak. Yang pertama adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau semampu dan sebisamu, sekuat tenagamu. Lakukan. Jadi ada fattaqullaha haqqa tuqati, bertakwalah engkau dengan sebenar-benarnya takwa. Di sini Allah menuntut kesempurnaan, tapi di ayat lainnya Allah katakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau semampu dan sebisamu. Berarti menunjukkan bahwa kesempurnaan di mata Allah itu apa yang mentok di mata kita. Paham Pak ya? Maka di situ upayakan sekuat tenaga Bapak. Ya contoh kayak sholat subuh gini, jujur aja ngantuk Pak. Dengar pengajian gini ngantuk, jangankan Bapak lihat saya lihat Bapak saja ngantuk mata saya. Paham maksudnya? Artinya apa? Semuanya lagi berusaha. Ya ini ya Allah yang bisa kami lakukan. Kita tidak kayak bisa Imam Syafi'i tadi yang muter-muter dunia tadi. Tapi setidaknya ini yang bisa kami kerjakan. Itu sudah dinilai sama Allah sebagai sebuah kesempurnaan. Jadi kaidahnya adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau semampumu dan sebisamu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tubu taubatan nasuha, bertobat dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Saya sering bilang, andai kata definisi orang yang masuk surga itu orang yang tidak berdosa, gak ada yang masuk surga di sini. Definisi orang yang masuk surga bukan orang yang tidak berdosa, tapi orang yang mampu memanajemen dosanya sehingga sebelum ia mati dosa itu telah ia taubatkan kepada Allah. Paham ya? Jadi dari situ semua orang pasti berdosa. Ya, cuman pinter enggaknya Bapak ngatur manajemen taubat. Ya, bagaimana kita pintar bertobat? Makanya Nabi Muhammad yang tidak punya dosa saja istighfarnya dalam satu hari 70 kali, sebagian riwayat 100 kali tiap hari, padahal Nabi nggak pernah berdosa. Itu yang namanya manajemen taubat Nabi jalan itu Pak. Ya, kita banyak bersedekah agar dosa kita digugurkan Allah. Itu yang bisa kita lakukan. Dan yang ketiga, ana inda dhanni abdi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ya, artinya setelah Bapak sudah berikhtiar dengan amal ibadah mentok, Bapak bertobat kepada Allah udah mentok, husnudzon. Karena kalau orang yang suudzon, ada orang yang suudzon ketakutan, wah jangan-jangan aku masuk neraka, wah kalau udah begini susah untuk masuk surga, wah Allah kira-kira mau nggak ya menerima aku, wah aku nih kayak begini. Nah itu hidup Bapak akan menderita. Maka yang ketiga harus husnudzon kepada Allah. Ana inda dhanni abdi, aku tergantung prasangka hamba kepadaku. Kalau hambaku berprasangka baik, aku bakal baik, tapi kalau hambaku berprasangka buruk, aku bakal buruk kepadanya. Jelas Pak ya? Jadi 3 item ini yang Bapak pegang, insya Allah. Insya Allah Allah Ghafurur Rahim. Begitu. Saya yang lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Bagaimana kalau salam itu diucapkan lewat media sosial seperti ini ya? Kalau mungkin japri mungkin pasti dijawab, tapi kalau misalnya lewat grup itu gimana Pak? Baik. Baik, jadi begini Pak, ini kayaknya anak medsos ini kelihatan ini ya. Baik, jadi gini Pak, dalam kehidupan ini menjadi pembahasan yang berskala umum hari ini ya. Media sosial itu sudah menjadi salah satu aspek kehidupan normal buat kita. Sehingga semua yang disampaikan melalui media sosial memiliki hukum yang sama seperti apa yang kita lafalkan dengan lisan. Contoh, belum membahas pertanyaan Bapak, saya kasih analogi. Misalnya transaksi jual beli yang akadnya melalui WhatsApp, sah. Pembayaran zakat ke badan amil yang hajatnya kita lalui melalui WhatsApp, sah. Apalagi, sebut lagi semuanya. Perceraian seorang suami kepada istri melalui WhatsApp selama dia tidak mengingkarinya secara status hukum Islam maupun hukum pemerintah, sah. Jadi artinya berangkat dari situ, media sosial memiliki standar aturan hari ini menjadi alat komunikasi yang sah di antara manusia dengan manusia. Maka kalau ada orang salam, ya tetap wajib dijawab. Walaupun dalam bentuk media sosial.
Nah, Pak Ustadz, itu kalau japri saya jawab itu. Tapi masalahnya kalau di grup ini bagaimana? Ya sama, ketika Ustadz berceramah, maka dari sebegini banyaknya minimal ada satu yang menjawab. Karena hukumnya menjawab salam itu fardu kifayah. Ya, artinya ada satu yang melakukan, gugur buat semuanya. Tapi kalau satu grup diberi salam tidak ada yang jawab, itu grup keterlaluan namanya, ya. Ya, makanya kemarin sampai saya ada di media sosial fikih grup WhatsApp, begitu. Maksudnya apa? Membahas etika-etika di dalam grup itu seperti apa. Ya, salah satunya kalau keluar minta izin dulu, jelaskan alasan keluarnya. Jangan keluar aja jadi fitnah itu. Gara-gara dia live di grup ketemu ndak mau nyapa tuh. Mas, gimana kabar? Ini kan lucu kan, gara-gara media sosial kehidupan nyata jadi berpengaruh. Sehingga kesimpulannya kalau ada orang memberi salam, makanya kalau saya di WhatsApp itu jarang Pak memberi salam itu. Kalau memang nggak dari awal, biasanya kalau cuman informasi saya lebih suka menulis Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak jangan lupa ya malam ini pengajian. Misal contoh begitu. Ya, supaya tidak membebani orang untuk menjawab salam. Tapi kesimpulannya kalau ada orang memberi salam, ya kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah, begitu. Tapi jangan disingkat-singkat ASS, dijawabnya WSS. Tidak dapat apa-apa itu. Malaikatnya aja bingung apa sih ini maksudnya nih. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar ada satu orang saya bahwa dia pernah melakukan suatu dosa, terus dia melakukan taubat, terus dia taubat lagi dalam dosa itu hari sama, terus taubat lagi, terus dia melakukan dosa lagi, taubat lagi. Terus apa yang harusnya dilakukan dalam melakukan seperti itu? Apakah dia tidak mau kepada Allah seolah-olah sedang mempermainkan? Ya, tanya sama dia Pak, jangan tanya sama saya. Apakah dia tidak malu Pak Ustadz meneketehe ya? Gini. Pertanyaan ini sering muncul. Tapi kalau kita mau merenung, sebenarnya sudah ada jawaban dari pertanyaan itu sendiri. Kan tadi kata bapaknya tadi, Pak Ustadz, ada orang bermaksiat, kemudian dia bertaubat. Kemudian dia bermaksiat lagi. Padahal syarat taubat itu konsisten untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Kan syarat taubat itu Pak, syarat taubat ada 3 kan. Yang pertama an-nadam, penyesalan. Yang kedua al-azam ala adamil aud, berjanji tidak mengulangi lagi. Baru yang ketiga al-iqla' anidunub, melepas jaring-jaring dosa. Jadi artinya kalau ada orang bertobat kemudian mengulangi lagi, secara otomatis tobatnya batal yang pertama tadi itu, karena tidak memenuhi syarat. Begitu. Sehingga kalau dia mau melakukan lagi, ya teman-teman yang berbahagia, pertanyaannya begini. Ketika dia melakukan dosa yang kedua itu, dosa itu terjadi atas khilaf. Artinya khilaf itu ketidaksengajaan kita atau lemahnya iman kita, atau jangan-jangan naudzubillah dosa itu sudah direncanakan sama dia pada saat dia bertobat yang pertama tadi. Kalau yang dia rencanakan itu tobatnya nggak akan diterima sama Allah untuk selama-lamanya. Ya, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su' bijahalah. Tobat bagi Allah itu adalah orang-orang yang melakukan keburukan bijahalah, dengan kebodohan. Jadi bukan dengan kesengajaan. Tsumma yatubuna min qarib, dan kemudian dia pun bertobat dengan secepat kilat. Jadi kesimpulannya, jamaah yang berbahagia, orang-orang yang sedemikian kalau memang dia melakukan maksiat bertobat, pada saat dia tobat dia bahkan tahu dia akan melakukan maksiat lagi, maka tobatnya tidak akan pernah diterima Allah sampai kapanpun, sampai ia betul-betul berkomitmen terhadap taubatnya. Jadi taubat yang pertama, kedua tadi nggak ada gunanya. Itu taubat bohong itu. Dan Allah nggak bisa dibohongin Pak. Ya, kalau KPK masih bisa lah dibohongin, polisi masih bisa lah dibohongin. Kalau Allah nggak bisa dibohongin. Begitu kesimpulannya. Wallahu a'lam bishawab.
Sekali lagi Pak ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Jadi begini Pak, ya, menjawab salam itu hukumnya wajib. Itu liman sami'ahu, bagi yang mendengarkannya. Tapi kalau bagi orang yang tidak mendengarkan, ya tentu tidak memiliki status hukum, ya. Namanya orang nggak dengar mau gimana? Ya, artinya kita diberi salam, assalamualaikum, kita di dalam tuh lagi di kamar mandi. Kita nggak dengar, kita nggak jawab, itu bukan dosa. Ya, yang dosa itu kalau kita mendengarkan tidak menjawabnya. Nah, Bapak sebagai orang yang mendengar kemudian menjawab salam, apa boleh? Bukan boleh, wajib. Salam itu walaupun bukan untuk kita, kalau ada orang memberi salam dan kita mendengar dan tidak ada orang lain yang menjawab, wajib kita jawab. Kan tadi sudah dijelaskan hukum menjawab salam fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya ada satu orang yang menjawab maka menggugurkan kewajiban untuk orang lain. Ya, seperti itu. Tapi jangan sering-sering juga tiap orang salam Bapak terus yang jawab. Ini kan mencurigakan. Jangan-jangan Bapak digaji untuk menjawab salam begitu. Wallahu a'lam, ya. Jadi kesimpulannya, ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, nggak apa-apa ya kalau Bapak menjawab salam tadi, diperbolehkan. Begitu. Baik, terima kasih Bapak Sofyan. Kita dulu sudah di sini karena 50 ya sudah masuk di dalam waktu subuh. Baik, berjasa Baik, jamaah yang berbahagia, mari kita tutup kajian kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa in wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawin alina fi sakaratil maut wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma ba'idna wa akhfatna minal qurana, ba'idna wa akhfatna wa ahlana wa azwajana wa auladana wa aba'ana wa ummahatana wa dhararina minal qurana khalidina fiha abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warzuqna lahul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.